Silakan Pak. Pak Kepala menjelaskan tadi pertanyaan masukan dari Bapak-Bapak dan Ibu Komisi 2. Silakan Pak. Ya, terima kasih. Yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih yang setinggi-tingginya atas saran dan masukan dari Komisi 2 DPR RI. Yang kedua, juga mohon maaf soal terkait dengan sosialisasi yang belum maksimal dengan Komisi 2 dan kami berusaha untuk tahun ke depan akan semakin kami tingkatkan. Yang ketiga, terkait dengan peraturan, sebenarnya kami kemarin melampirkan agak, mohon izin Pak ya, Pak ini. Nah, di sini sebagian bisa saya bacakan terkait dengan pertanyaan Ibu dan Pak juga. Yang tadi, misalnya Deputi Bidang Pendidikan dan Pelatihan menerbitkan surat edaran nomor 1 tahun 2024, ini bulan Januari ya, yang menjadi pedoman dalam proses pembentukan Paskibraka, khususnya pada tahap rekrutmen dan seleksi calon Paskibraka pada tingkat kabupaten, kota, dan provinsi. Ya. Saya mohon izin karena BPIP setahu saya memang tidak pernah melarang dan tidak pernah memaksakan pelepasan itu. Ini saya bacakan aja karena sudah tertulis. Pimpinan dan anggota Komisi 2 yang kami hormati, dalam surat edaran dimaksud secara tegas menyebutkan, tanda petik, kutipan, mematuhi dan melaksanakan ketentuan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka pada pelaksanaan tugas Paskibraka. Selain itu telah disampaikan pula penjabaran dan gambaran ketentuan tata pakaian dan sikap tampang Paskibraka. Substansi telah disosialisasikan, disebarluaskan kepada seluruh pemerintahan daerah, kabupaten, kota, dan provinsi melalui suatu wakil kepala BPIP. Kemudian di bawah, pada saat pendaftaran, para peserta bakal calon Paskibraka harus melengkapi hal sebagai berikut. Yang pertama, surat pernyataan kesediaan mematuhi peraturan pembentukan dan pelaksanaan tugas Paskibraka tahun 2024. 2. Surat persetujuan orang tua, _wali, dan izin kepala sekolah. Dengan ditandatangannya pernyataan oleh peserta yang mendaftar sebagai calon Paskibraka, persetujuan orang tua, _wali, dan persetujuan kepala sekolah, maka seluruh pihak telah memahami dan menyetujui segala hal berkaitan dengan proses dan persyaratan calon Paskibraka. Itu yang paling utama. Jadi BPIP menghormati dan menghargai keyakinan kepada setiap manusia Indonesia kepada Tuhan Yang Maha Esa. BPIP menilai pentingnya untuk menguatkan semangat persatuan dan kesatuan sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu terkait dengan isu pemaksaan pelepasan. Jadi di dalam peraturan itu, termasuk di dalam gambar-gambarnya, tidak ada larangan untuk melepaskan jilbab, ya. Ada ke bawah nggak yang gambar itu? Nah, itu yang kedua lagi. Kemudian peraturan ini sudah kami melalui proses ya harmonisasi dengan kementerian dan lembaga terkait, khususnya Kementerian Kemenkumham. Jadi dalam rangka menanggapi ini kami memahami aspirasi masyarakat, khususnya Komisi 2 DPR ini, kami mohon dapat mengadakan rapat terlebih dahulu dengan KL terkait yang terlibat dalam proses harmonisasi tersebut. Kemudian, sudah ya saya kira untuk sementara begitu. Jadi sekali lagi kami maaf kalau terkait dengan agama, mohon maaf. Ya, agama saya Islam ya. Saya tegaskan betul, saya sejak umur 12 tahun dikirim ke pesantren. Saya sudah juara pidato sepesantren ketika usia 16 tahun. Saya lompat kelas dan saya juara
sanawiyah, juara umum di pesantren, dan saya juara pidato sepesantren. Dan saya juga juara mengimami sholat istisqa ketika saya berusia 16 tahun. Dan saya mungkin, hanya satu-satunya mungkin tapi ini ya, orang pesantren yang bisa dapat tafsir Al-Quran nilainya 10 atau 100 di ijazah, dan tarikh atau sejarah 100. Itu ketika saya melanjutkan di pesantren Al-Munawwir Kerabat Yogyakarta. Ya. Kemudian saya kuliah di IAIN, Fakultas Syariah, jurusan Pembelajaran Agama, dan saya merangkap di Fakultas Filsafat UGM. Ketika saya kuliah, saya pernah menerjemahkan lebih dari 50 buku dari Arab, Inggris, Prancis ke Indonesia. Ya, dan kemudian saya terpilih menjadi salah satu peraih beasiswa untuk kuliah di Kanada, program MA, dan program doktor. Mungkin saya tegaskan sekali lagi, saya mungkin baru satu-satunya dosen PTKIN, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri, yang bisa masuk Fakultas Hukum Harvard Law School, the best law school on earth. Ya. Dan saya pernah menjadi dekan Fakultas Syariah, rektor UIN Sunan Kalijaga, bahkan bapak-bapak, saya pernah menjadi presiden Asosiasi Universitas Islam se-Asia. Sangat jelas. Dan saya pendiri pesantren. Ya. Saya pendiri tarekat. Mohon maaf ya. Saya juga pendiri tarekat. Nah, sangat jelas di sini. Nah, kalau dikaitkan ya dengan kata agama, dulu sudah kami sampaikan pada tanggal 18 Februari 2020. Tapi baiklah saya sampaikan lagi ringkasannya, supaya tidak salah paham yang saya maksud. Jadi setiap benda atau makhluk, apapun itu terdiri dari positif dan negatif sekaligus. Tugas kita sebagai manusia itu hanyalah mengoptimalkan potensi positif satu benda dan meminimalkan negatifnya sampai pada titik keseimbangan. Kalau bahasa Islamnya i'dilu faqrabul taqwa. Nah, sampai di sini saya mengatakan perekat terkuat kata sara bagi Pancasila itu adalah agama. Jadi kalau kita pecah 4 angka, 4 huruf itu, ya, suku, agama, antar golongan, dan satu lagi apa? Nah, itu kalau kita lihat mana perekat terkuatnya bagi Pancasila. Perekat terkuatnya adalah agama. Tapi jangan salah, kalau dibenturkan, penghancur terkuatnya adalah agama juga. Itu hukum keseimbangan sederhana saja kok. Ya, oleh karena itu dalam cerita saya itu, saya katakan Pancasila merupakan kesepakatan atau konsensus atau ijma tertinggi bangsa Indonesia. Oleh karena itu jangan dibenturkan dengan agama. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.